Selamat pagi, halo Bang Cek Bicek, Mirsa Pal TV dimana Bapak berada. Senang dengan kami kembali nyapa dari Studio 2 Pal TV. Hari ini hari Senin 26 Juni 2023 di program Halo Palembang yang tentunya setiap hari ngadir ke narasumber-narasumber yang bakal ngejokin informasi dan juga inspirasi nih Cek Susan yang dengan latar belakang masing-masing yang berbeda-beda. Nah, hari ini barengan dengan aku Mang Cek Hagai dan dengan aku Cek Susan. Pagi ini Cak Mano kira-kira aktivitas yang padat, mudah-mudahan di hari Senin ini ya, ini sesuai dengan harapan, sehat selalu, tentunya tidak mengurangi aktivitas. Semangat tentu selalunya karena mulai minggu yang baru. Apalagi dengar lagi ini bakal Idul Adha ini Hagai. Nah, ini kira-kira pemirsa sudah nyiap ke kambing apa sapi yang mana? Susan lah nyiap apa? Sudah. sapi kambing yola galo. Wow. Kantong hangat agak makan. Kaleng-kaleng ini ya. Iya. Nah, ini biasanya aktivitas apa pagi-pagi Hagai yang galak dilakukan? Pagi-pagi ini yang biasanya kalau buat semangat itu mestinya harus bangun tidur, mandi ataupun olahraga dulu. Supaya badan ini juga harus sehat, harus fit. Jadi mengawali hari itu dengan hal-hal hobi ya. Ya, hobi yang nah, positif. Kalau Cek Susan sama Hagai senangnya olahraga. Nah, jadi pagi-pagi itu biasanya lari-lari kecil. Nah, itu selain itu juga menyehatkan. Pecah tema kita hari ini juga ini Hagai ya. Nah, ini tema kita hari ini kita mengenang hal-hal jadul. Nah, di sini juga sudah hadir ini. Apakah ini bolu jadul? Iya, bukan bolu jadul. Ini kaset ya. Nah, tema kita ini hari ini Yola kembali ke nostalgia koleksi kaset tape jadul untuk pecinta musik era digital ya. Nah, ini sudah hadir bersama kita. Ini ada Bapak Dedi Wijaya. Nah, sekaligus pemilik toko kaset jadul Palembang. Wow. Lemak kita panggil kakak be. Siap. Apa kando? Nah, ini Kak Dedi ini adalah salah satu pemilik toko kaset jadul Palembang. Yang pastinya Kak Dedi ini hobi juga ya Kak dengan namanya barang-barang jadul, yola salah satunya kaset ini. Nah, kira-kira Kak bisa dicerita ke ngapo sih milih koleksi kaset ini dewe? Ini kan kaset ini kan barang lama ya. Dulu waktu lagi musim-musimnya lah, mungkin waktu itu kita belum terbeli. Zaman dulu. Karena dulu mahal ya? Ya dikatakan mahal, ya mungkin mahal ya. Mungkin dulu harganya masih 6.000, 5.000 kan. Tapi dulu ongkos Kendarayo masih 600 dulu. Tahun berapa itu Kak kira-kira? Tahun 96. 96. Iya. Nah, Cek Susan, aku berapa tahun? Aku baru cak nak nentes ya. Dalam baru berapa tahun lah umurnya. Iya. Jadi perbandingannya ongkos Kendarayo masih 600 kuliah, harga kaset ini udah 6.000. Wow. Jadi dulu cuman pacar dengar baik. Iya. Beli itu berat dulu. Jadi dulu ada di Palembang ini Pulau Mas ya. Iya. Pulau Mas. Tempat toko-toko Golden Island. Iya. Jadi kita tuh kalau balik kuliah kumpul-kumpul di situ, dengeri musiknya baik. Tidak beli ya? Iya. Cuman denger bela jadi lah ada senengnya nih. Berarti ini memang itu kan benar-benar. Kan kalau toko kaset kan muter terus kan. Iya benar-benar Kak Dedi. Di situ denger gitu. Oh, jadi awalnya beli belum pacar. Jadi sekarang ini pengen ngujud ke ya Iya, betul. Jadi kawan-kawan yang ngumpul-ngumpul itu tahu sekarang Kak Dedi koleksi atau kawan-kawan juga ada yang hobi koleksi ini? Ada juga yang hobi, sama hobinya ada. Biasanya Kak genre apa Kak yang Kakak pertama kali seneng inian? Laju jatuh cinta dengan kaset jadul ini? Nah, kalau kita pribadi, kita nih agak ngerok-ngerok dikit ya. Rocker. Yo, kemarin tuh hobinya tuh sama Andi Liani, almarhum. Tahun berapa itu Andi Liani itu Kak? Tahun 90-an. Oh, tahun 90-an. Iya. Wong Riau kan. Jadi waktu itu kita udah mampu beli kasetnya. Jadi pertama kali koleksi kaset ini beli kaset Andi Liani tadi. Melalui media Facebook zaman dulu. 2009 ya? Iya. Jadi beli kaset Andi Liani. Akhirnya setelah dapat beli lagi
akhirnya ketagihan. Wow, tapi selain dari Facebook itu media apa lagi nih Kak untuk nyari ataupun ngoleksi kaset-kaset jadul tadi? Untuk sekarang belinya dari mana? Kalau untuk sekarang kan sudah banyak. Banyak. Instagram, Tokped, Shopee, kalau Online, Kak, perlu banyak nih. cari-cari kaset lama kan. Tapi kalau 2009 dulu sejak beli online, akhirnya terpikir, kok di Palembang kayak masih banyak kaset-kaset ini kan. Akhirnya main ke Cinde waktu itu. Oh, oke. Rupanya di Cinde banyak masih jual-jual kaset main ini. Wow. Yo akhirnya, yo dibeli. Banyak akhirnya kan. Sampai double sampai. Penuh lemari. Awalnya lemari dulu. Awalnya Wah, sekarang caknya tuh lah galerinya. Benar. Iya. Itu pertama kali Kak ngumpul ke sekitar tahun berapa Kak? Ngumpul ke pertama kali ini? Kalau 2009 dulu paling tidak nyampe 100 iko. Itu pun yang rock bay, band-band rock. Oh, tahun 2009 Kak ya? Iya, awal-awal koleksi kan. ya. Jadi yang dikoleksi band-band rock Indonesia baik kayak Yukem, Pudu, Skate. Nah, pas uang tahu kita ngumpuli kaset, banyak yang nganteri ke rumah. Oh. Ngasih Awal. ya Kak ya? Tidak, berjual lah. Berjual juga. Jual tetap juga. ya. Iya, kalau di sini nih apa istilahnya kalau kita tuh ya, mamang buruan ya. Oh. Yo, Pengepul. pengepul. Jadi kalau kita nih zaman mak ini kan kaset-kaset mak ini kebanyakan tidak terpakai Ya. Iya. di rumah-rumah tuh ya. Benar. Jadi kadang ibu-ibu kita di rumah itu barang-barang yang tidak berguna di belakang apapun di Iya. hubungan apa-apa dijual ke kiloan. Sama mamang buruan tadi kan. Nah, mamang buruan tadi jual ke kita. Sekarung kayak gitu. Itu ngambilnya Kak ya? Kita ngambilnya, nampungnya. Wow. Yo, itu waktu kita beli, kita tidak tahu kondisinya tuh bagus apa tidak. Iya. Beli be dulu. Isinya benar apa tidak tahu. Iya. Yo, kalau cara beli borongan yo agak murah kan. Iya. Dia beli kiloan, kita beli koan itu. Oh, Itu. itu. Kalau ini kan Kakak katanya sudah ada galeri tokonya Kak ya? Iya, benar. Di mana Kak alamat tokonya Kak? Di Pelaju, di Gang Pertahanan. Oh, di Gang Pertahanan nih. Sudah berapa lama Kak dia buka toko kaset ini? Kalau tokonya baru buka 2016. 2016. Ya, tokonya. Kalau yang kita mulai jualan online-nya udah dari Di layar gitu ya. 2012 udah mulai jualan udah. 2012 sudah mulai jualan. Tapi online tapi ya. Jadi Kak berarti awalnya hobi dulu Kak ya? Hobi dulu jelas. Lanjut tiba-tiba muncul ke ide untuk jadi Bisnis. bisnis ini cak mana Kak kira-kira? Kakak jengok peluangnya dari mana cak itu? Ya kita kan lihat di media Facebook kok kayak banyak peminatnya gitu loh. Oh, cak itu. Yang dibeli pun macam-macam. Kaset dangdut, rock misalnya kan, pop. Nah, kita tadi tuh stok di rumah nih banyak yang tidak terpakai lah istilahnya. Karena kita senangnya rock kan. Iya. Jadi yang kaset pop-pop tadi tuh jarang dipakai. Bener-bener. Sekali-sekali bae didengar kan. Yang tahu-tahu lagunya bae, yang tidak tahu nyimpen bae di lemari. Skip ya. Nah, ini kan Iya. kalau kita lihat tadi kan tayangannya banyak nih di dalam toko dan juga di sini kalau pemirsa bisa jengok di studio juga banyak dipajang koleksi kaset-kaset pita yang ada dari Kak Dedi ini dewe. Nah, boleh tahu dah ini cak mana cara jago dan ngerawatnya nih Kak? Karena kita tahu kan pasti kalau cak di rumah mungkin cak Susan masih ada nih kaset-kaset pita cak ini. Mungkin berapa tahun yang lalu masih Ada. banyak ini ya. Ada, cuman kusut sudah Nah, pitanya. pertama kusut, kedua kita mungkin playernya udah ada kati lagi ya Iya. untuk main Muter kenyo itu. kenyo ya. Muter kenyo itu. Nah, dan memang berapa dulu pengalaman beli kaset pita cak ini tidak berapa lama pitanya Kusut, kusut dan iya. lain-lain. Nah, dari Kak Dedin dewe cak mana nih jago dan ngerawatnya? Yo, kalau nak koleksi kaset cak ini, yang utamanya harus punya pemuternya dulu, Oh, benar itu. tipnya. Tipnya. Jadi kalau kita koleksi kasetnya baik, tidak kita dengar,
tidak kita putar, ya agak kurang juga. Iya, Hagai alak dengar cuman numpang tepak kawan Iya, dulu aja. Itu zaman dulu. Zaman dulu Zaman Saro. Iya, iya, iya. Nah, jadi selain diputar, kita dengar perawatannya juga dia ini harus disimpan di tempat yang kering, tidak boleh lembab. Nggak boleh yang basah berarti ya. Yo, maksudnya tempatnya tidak boleh bocor kalau hujan. Soalnya kalau dia nih lembab, banyak rayap, serangga. Oh, iya, iya. Kertasnya juga kalau lembab, lengket, tidak mulus lagi. Betul. Nah, sedangkan kaset ini, dia kalau mulus, istilah mulus nih apa ya? Dak katik koyak, katik coretan, harganya lain, beda. Oh, beda. Sama yang koyak tadi, sama yang ada coretan tadi, beda harganya. betul. Cak itu. Berarti memang harus kapan ada kaset di rumah yang masih pemirsa masih ada nih. Karena kita yakin bukan cuma Kak Dede ini dewe kolektor kaset-kaset jadul ini, pasti banyak juga pemirsa mungkin yang di Palembang atau di daerah-daerah lain yang juga punya hobi yang sama. Nah, ini sudah dapat tips baru nih. Iya. Jadi jangan sembarangan taruh kaset-kasetnya di dapur. Nah, lagi masak kan, di perat minyak. Iya. Kalau enggak Jual ke sini ya, langsung ke pelaju ya tadi ya. Kak, ini yang di depan kita nih kaset-kasetnya diputer kalau bisa Kak Bisa kalau, bagus kalau Kak Iya. Kalau rentang harga Kak, dari harga berapa paling murah sampai ke yang selama Kakak punya kaset ini yang paling mahal? Yang paling mahal. Yang paling murah dulu Kak. Itu kira-kira Kalau yang dihargai paling berapa? Jadi sifatnya kaset ini, kalau kasetnya banyak yang cari, tapi barangnya udah ada, dia mahal. Rare juang tuh, masuk sekarang ya kan langka ada Rare. Rare. Rare Ya. Rare agak sare nyarinya. Sare, bener. Rada sare. Jadi kalau yang cari banyak, tapi barangnya udah katik, dia melambung harganya. Tapi kalau kasetnya banyak, yang nyari dak katik turun. Pacak berapa itu Kak? Yo, kalau harga normal, kalau kaset yang biasa-biasa itu 10 ribuan. 10.000. Yo, agak bagus dikit, selawi ribu, 50, 75, 100, sampai jutaan. Oh sampai jutaan. Yang Kakak punya berapa paling mahal? Kalau untuk yang pernah kita jual, Iya. kita pernah laku seharga 3 juta. Wow, sikok kaset Apa kan? itu Kak? 3 juta tuh. Kaset ini. Apa tuh? Oh, Iwan Fals. Ya. Ini pernah saya jual seharga 3 juta sama Iwan kolektor Fals. Jakarta. Online dia berarti atau Online, dia datang langsung? online. Berarti ini memang fans sejatinya dari Iwan Fals Iwan ini pasti ya. Fals, benar. Dan memang dia mau kolektor karena Berarti ini Kakak ada barang-barang lebih bisa langka. nih. Dulu sempat punya 5. Wow. Dingin 3 juta. Iya, dingin. Dikali berapa itu? Tapi waktu itu jualnya ada yang 750, 1 juta. Semakin lama semakin Makin ini lama dicari. makin tinggi, makin Betul, saro. makin saro. Ya, kebetulannya kemarin uang yang beli ini agak ini dikit. Apa? Merayu dikit. Merayu dikit ya. Jual bela. Ya sudah. Kita tidak mau jual kan kemarin. Kalau galak segitu beda kan? Nah, itu kemarin. Itu yang akor biasanya memang. Ngambeknya 1.000 ini Cak ya. Ini memang Iwan Fals nih agak tinggi memang penjualannya Iwan Kak, Fals, dibanding Cek. Iya, Iwan benar, Fals. benar. Oh, iya, Iwan iya. Fals. Tidak Fals tidak ada Tidak nyanyi. Fals, Tidak Fals. Iwan Fals. Oh iya. Dah. Ini memang dia selain Iwan Fals. Nah, yang lain yang kira-kira harganya tinggi Kak. Nika Ardila. Oh iya, Nika Ardila udah emang top di zamannya ya. Iya. Di zaman kamu dulu muda Cak ya? Udah, ya? belum. Itu masih zaman mama aku Cak ya. Oke, iya. Kak ini ada piringan Kak ya? Piringan hitam, benar. Berarti di rumah ada Kak? Pemutarnya. Pemutarnya. Ada. Ada juga. Iya. Itu alat-alatnya itu Kak, Kakak jual beli ke juga enggak? Kalau ada yang nyari. Kalau pemutar kebetulan cuma ada sikok jadi tidak dijual. Oh, tidak dijual Kak Kalau untuk tip pemutar kebetulan kita banyak stok. Jadi ada jual juga. Jadi.
Menarik ini Agai. Menarik dan bakal banyak lagi kita nak tanya Iya. diskusi mengenai barang-barang kaset-kaset jadul, Iya. hobi dari Kak Dedi ini dewe, dan juga masa-masa di mana Cek Susan muda dulu. Ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa mau kasih masih di Halo Palembang, kita masih bahas tentang kaset-kaset jadul, hobi yang menyenangkan ya, walaupun sudah tertinggal kata uang kaset-kaset ini, tapi ternyata Betul. bisa menghasilkan cuan. Wah, itulah tadi yang dilakukan oleh Kak Dedi Kak ini Dedi dewe, kita nih, ya. ini. Luar biasa. Jadi Kak Dedi, ini ada kujingok tadi ada kaset pecahnya Inul Daratista Kak Iya, benar. Nah, itu tahun berapa Kak Inul Daratista tuh? Tahun 94 kaset. Tahun 94. Berarti Inul ini sudah lama masuk dapur rekaman berarti ya? Benar. Ya kaset itu buktinya kan. Iyo, kalau tidak cak itu tidak tahu. Nggak Tahu tahu. dengan goyangan Benar. ngebornya baik. Iya, benar. cek Karena itu. hype-nya di situ ya. Nah, itu pemirsa yang di layar Iya. TV pemirsa Jingo. Yang berbaju warna-warni itu ya. Nah, itu rupanya Inul Mbak Daratista. Inul Daratista, Mbak Inul waktu masih rupanya. muda. Kak, kalau ini Kak, ini apa Kak? Memang dari jadul juga, maksudnya Raknya. Barang lama, barang lama. Barang lama juga rak Iya, ini. wadah kaset. Oh, iya. Ada kaset ini. Emang Dijual juga spesialnya, Kak ini Kak, dijual juga Kak ya? Iya, dijual juga. Kalau ada stoknya, Iya. mandak kati buat pajangan dulu di rumah. Iya, kadang Sayang. bener. Kadang-kadang kan uang kan pengen selain kaset, tapi juga ada Harus. itu, cak itu. Kak, kalau kakak nih seneng rock nih ya. Nah, apa Kak favorit kakak kira-kira? Terus apa sih yang kakak rasa ke denger lagu-lagu lama nih sama lagu-lagu sekarang? Kalau lagu-lagu lama, terutama rock, kebanyakan nyerita ke pengalaman pribadi. Oke. Jadi kalau kita nyanyi ke tuh kayak ngerasa kenian kita tuh. Iya. Yo, misalnya lagu lama itu kita nyanyi ke daerah sekarang, jadi pacak nginget Zaman-zaman kejadian waktu dulu. Oh he. Wow. Saya Zaman itu. dengan uang rumah jiwang Yo. Iya. Dengan ayu kita dulu ya. Kalau dengan yang aransemennya Kak, dijengok dari aransemennya. Kakak lebih seneng denger lagu yang lama ini ngapo dibanding ke yang sekarang ini? Kalau dikatakan lebih senang yang lama, tidak juga ya. Soalnya banyak juga musik-musik yang baru ini kayak Mahal ini, Iya. Yodra, seneng Sial, juga sial, Kak, gitu. sial. Yo, Ah. sia-sia, Sia-sia. seneng juga. Memang tidak harus kita seneng yang lagu-lagu lama nih. Pokoknya kalau lagunya bagus, enak didengar. Kita dengar ya. Iya. Karena ada nilai nostalgia itu dewe yang buat beda kalau dengar lagu-lagu jadul ini. Ya, betul ya Kak Dedi. Nostalgianya itu. Nostalgianya Ada itu. kenangannya lagu itu. Mak. Sendunya itu ya Kak. Wah, senja. Senja. Iya. Anak senja ini. Kak, kalau dengan aransemen sekarang kan banyak nih lagu-lagu lama di aransemen ulang dengan sesuai dengan nada-nada yang sekarang. Setuju enggak Kak? Cak mana menurut Kakak, pendapat Kakak dengan yang cak itu? Berhubung kita nih pernah dengar yang edisi Lama. aslinya, istilahnya lama. Iya. Jadi mungkin lebih senang yang lama lah. Oh, cak Tetap itu. Kak ya. Ya mungkin untuk yang versi baru, untuk wong yang baru, dia baru dengar kan? Ya dia senang. Untuk anak-anak muda lah yang biasanya yang baru nih memang ya. Nah ini kan sekarang di tengah gempuran dan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini Kak. Ini kan tidak banyak wong Cak Kak Dedi ini yang mutus ke untuk Koleksi. menekuni jadi kolektor barang-barang jadul, kaset-kaset jadul ini dewe. Nah Cak Mano sebenarnya peran teknologi ini dewe mempengaruhi tren koleksi kaset pita ini Kak. Dan juga Cak Mano teknologi digital ini mempengaruhi minat uang terhadap format musik fisik Cak ini. Jadi kaset ini ada penggemarnya tersendiri ya. Jadi walaupun kena gempur oleh musik-musik baru ataupun
zaman baru atau apa. Jadi kalau kita sudah senang sama yang kaset kayak gini, tidak pengaruh. Nggak ngaruh ya. Iya. Tetap nak kaset tuh lah istilahnya. Oh, sama cak jatuh cinta juga. Nah. Jatuh cinta Benar. dengan wong, nengok sendalnya bela seneng. Nggak tahu sendal luang ya. Atas sendal wong. Cak itu Kak. Kak, biasanya Kak, ini kita agak sedikit ngomongin bisnis ya. Oke. Kalau Boleh. ini kan Kakak sudah dari tahun berapa buka galeri toko Buka juga? galeri dari 2016. 2016. Galerinya, tapi kalau jualan online-nya dari 2012 sudah jualan. Oh, 2012. Nah, lebih pemasukan itu lebih banyak uang mesen dari online apa langsung datang ke galeri Kak? Kalau kondisi kita di Palembang lebih banyak online jelas. Lebih banyak Karena online. peminat yang di Palembang nih agak kurang. Beda sama yang di Jawa. Pulau Jawa Kak Kalau di Jawa kan rame peminatnya. Bahkan kawan-kawan yang jual yang di Blok M di Jakarta, seandainya toko kita nih ada di Jakarta, rame pasti katanya. Karena kaset-kasetnya tidak sebanyak kawan-kawan yang di Jakarta. di Jawa gitu. Di Jawa ya. Banyak lagi tuh sebenarnya Kak. Nah, itulah. Nah. Kita yang banyak ini baik, wong kurang masih. Yo, kalau sehari adalah sikok dua yang datang ke toko, budak mahasiswa lah kali yang malah datang. mahasiswa kan Mahasiswa banyak yang datang ke toko tuh mahasiswa. Ada juga budak SMA sih. Budak-budak senjata tadi, Cek. Oh iya, udah senjata tadi. Kak, kalau kita pengen beli alatnya, beli pecak piring Pemuter ya? hitam, pemuter Kak, radio semua itu bagusnya kita online atau kita langsung datang Kak? Terus tipsnya cak mana sih Kak milih-milihnya tuh biar tidak terbudi uji Palembang tuh? Yo, sekedar saran baik ya, bukan kita nak jelek ke wong jual online yang alat-alat untuk pemuter kan. Lebih enak sih memang belinya tuh langsung lihat barang. Jadi kita bisa ngetes langsung. Jadi tahu kekurangan pemuternya, alat-alatnya. Karena mungkin itu barang lama tuh Kak Benar. Kita harus datang ya. Kecuali mungkin memang online ini tadi sudah seller yang sangat Ternamo. trusted. Nah, ternamo, sudah dipercaya ataupun sudah pernah bertransaksi lah sama si seller itu pun tidak menjamin sih sebenarnya karena online tadi ya Kak. Ya kadang juga barang yang kita pesan online tadi galak pas kita terima hancur, Di jalan pecah, atau apa, di jalan kan. betul. Ya namanya barang jauh dikirim kan. Kakak Dewi sudah pernah beli kaset-kaset dari online Kak? Pernah, kalau kita yang bisnis cak ini kan, seandainya ada seller online, kaset ini harganya mahal, Iya. dia jual murah, kita beli. Tampung masih Kak. Kita beli langsung kan, karena kita ada uang yang Nyari. nyarinya itu nah. Ya bisa jadi karena dia tadi itu tidak tahu kalau kaset itu mahal. Iya, tidak Jadi waktu dia jual murah, langsung kita beli. Gitu. Jadi kita tidak beli yang di Palembang, Pak. Kita beli online juga. Tapi emang bukan cuma jual bae, emang bener-bener jual beli transaksi ini yang di online ini Kak Deddy ini. Nah, tapi karena tadi kan kita ngomong dewek, transaksi online ini kan tidak seluruhnya 100% trusted ataupun terpercaya. Pernah ada pengalaman Kak Deddy, lah beli, hancur. Lah beli, lah rusak, kena zong ya itu nah. Kalau untuk masalah kena tipu, pernah. Jadi kita waktu itu beli agak banyak lah, mungkin sekitar 500.000. Totalnya ada 10 kaset lah, kaset rock tadi, Indonesia tadi. Waktu itu beli di daerah Kalimantan. Penjualnya Jual. memang dikirim barangnya. Mahal itu ongkirnya Pak. Yo. Dari Kalimantan kan. Jadi pas sampai di rumah, ternyata barang yang dikirim itu bukan yang sesuai dengan sesuai foto. kita itu tadi. Kaset lain. Kaset lain, kaset bajaan yang dikirim. Kaset bajakan. Oh, ngomong-ngomong soal bajakan, berarti ini segala-galanya udah KTK yang bajakan asli Ini galau ya? original loh, kaset asli original. Yo kalau bajaan sih kadang memang ada, cuman kelihatan bedanya tuh. Cak mana Kak nentukannya Kak? Dia ini boleh Kak kita ambil sikok kaset. Oke. Ada enggak yang di sini yang bajakan Kak? Kate, kebetulan tak kate. Kebetulan enggak KTK Kebetulan tidak bawa. Mantap. Jadi kita juga. Oh, ini kaset apa tuh Kak? Nirvana, Weh. band legend ini. Oh, iya.
Jadi kalau kaset original ini kebanyakan ciri-cirinya kertasnya panjang. Lengkap itu masih cak asli ini kan ya. Iya. Warna-warnanya tuh kak lebih Terang. lebih terang ya. Terus dia ada teks lagu biasanya di sini. Nah ini sikok, di sini, Kak. salah sikok, Tunjukin di ken- kamera salah biar sikok pemirsa kenangan kaca tadi ya, tengok. Nah, salah sikok kenangan tadi. Kalau kita dengerin lagu sambil ngeliat kertas ini, bisa baca teksnya lagunya langsung. Langsung baca melok nyanyi kan? Betul. Nah itu yang Mato tidak sakit. Yo. Kalau nyingok dari HP mungkin bisa ada sinarnya, Iya. radiasi. Kalau dengerin HP, dengerin barangnya udah lihat gitu. Iya. Lain tidak dipegang itu ya. Hmm. Terus kalau dari segi kasetnya kak, pita. Kalau dari segi kaset, kebanyakan kalau yang asli original, dia ada tulisannya di sini nama bandnya di Kalau sini. bajakan tidak katik biasanya kak. Apa ada juga pak? Nah, ada yang sudah canggih sekarang, dia dibuat sama persis dengan yang sekarang, bootleg. Jadi di sini ada tulisan sama nih. Jadi kalau kita benar-benar tidak teliti, Iya. tidak tahu gitu membedakannya. Saking canggihnya yang sekarang ini. Dan rusaknya kaset-kaset yang dicetak bajaan sekarang ini dijual online ke luar negeri. Waduh, Jadi banyak juga wong luar negeri itu yang ketipu. ketipu kak ya. Itu kak kalau dari kaset fisik kak ya. Kalau dari suara kak bajakan itu. Kalau dari kaset suaranya jelas lebih bagus yang ori. Bisa kak ya nentu ke. Bisa beda. Kalau kaset bajaannya mungkin agak males lah kak dia nyanyi ya kalau baca. Jadi suaranya tidak pulnian kencangnya. Ada batuk-batuknya dikit nggak? Kalau lagi nyanyi, kalau bajakan. Agak rengot ya. Kalau kaset bajakan kertasnya rata-rata pendek. Oh. Katik teks ya. Iya, cuman Asal jadi we lah ya pokoknya. Iya, dia cuma sekedar cak ini baik cuman. Nah, ini baik nah. Iya, udah katik teks kak ya. Ini tidak katik teks juga, tapi ori. Nah, ngapa kak itu pacak di kategori? Ini kalau kebanyakan kaset-kaset keluaran tahun 70-an. Ini keluaran tahun 70-an ini. Benyamin itu ya? Benyamin S ini ya. Wow. Nah, memang kalau yang pendek kayak gini jarang ada teksnya. Tapi ini ori. Ori ya kak ya? Itu jingok Sesuai dengan tulisan yang di sini, irama mas, nando ke dia ori. Wow. Ini tahun 70 cek. Tahun 70-an. dari- Walaupun wongnya kadang-kadang sampai sekarang sudah almarhumah sudah betul. aktif lagi, tapi kita masih bisa dengar. Ya. Benar. Karyanya. Kadang-kadang Jiwong tuh vibes-nya kalau denger lagu dari kaset itu memang bener-bener kembali ke masa lalu. Benar. Ya, Ada membawa kenangannya, kembali, Cek. ya. Jangan sampai tenggelam di masa lalu. Nah, Agak lain ini. Lain itu ceritanya. Pengalaman tuh, aja. Dan yang menarik juga ini kertas-kertasnya ini masih awet juga ini cek. Iya. Susan. Padahal ini udah berpuluh-puluh tahun. 10 tahun. Kak, Kaset-kaset itu Kak, ini. coba Kak, kita jengok Kak. Ini piringan hitam ini masih bisa dihidupkan juga Kak Bisa. Nah, ini apa ada lambang pecah? Pertamina. Ini Pertamina ada ini. tulisannya unit 3 pelaju. Oh, ini band kita Palembang apa Kak? Iya, jingok dari tulisannya itu kayaknya band dari Pertamina Ini pelaju. nah pemirsa ya. Nah, ini ternyata ini apa? Kuda laut. Kuda laut nama bandnya. Pertamina sesuai dengan logonya Pertamina. Pertamina. Ini tahun berapa Kak? Bersama 70-an. Trio Nasis. Wah, Nasis goreng bukan? Bukan, Itu itu nasi. nasi. Iya, 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 iya. iya. Nah, ini emang kelihatan ya apa penampilan-penampilannya. Iya. Emang Ini maaf old school wong-wongnya ada enggak yang masih Kak? Kalau sepengetahuan Kakak. Kayaknya kita kurang paham ya. Kurang paham ya. Iya, tapi yang jelas Karena- di situ karena band kayaknya lokal tadi ya mungkin ya Kak. karyawan Pertamina Galuh kayaknya. Oh, tapi sudah ada sampai piringan cak ini biasanya sudah sampai kancah nasional juga Kak Benar. Luar biasa. Oh, bersama Trio Nasis. Ini Trio Nasisnya. Oh, ini di Trio belakang. Nasisnya. Iya, Oh, iya. berarti ini kolaborasi Uji waktu. Kolaborasi, Ya, kolaborasi jadi. mereka. Yang kuda laut Bertamasya, mungkin yang di depan. Kenangan lama, Cop Ma Ilang. Nah, Oh. berarti dari sini juga lagu itu.
Atau mungkin dia nyanyi ke bae. Dia nyanyi ke bae. Coba kita putar dulu. Kaget Kate, ya, Kate ya. Kate ya putarannya. Kalau ini Kak Golden Wing. Nah, ini dari mana Kak? Tahun berapa ini Kak Golden Wing ini Sama Kak? tahun 70-an juga. Golden Wing ini. Wow, alang ke ini Band setelan Palembang Mang ini. Cek, Band Mang Cek Palembang juga ini Kak? Iya, band Palembang. Tahun Jebrai, 70-an. celanonya. Ini zaman-zaman Seangkatan sama The Mercies, Iya. Pambes. Oh, iya. aku Cek Susan penasaran loh Hagai. Pengen ya dengernya. Coba tadi bawa ke alatnya Kak baca denger gitu. Iya. Oh, datang wae ke Pelaju. Yo, Langsung ke toko. Langsung ke toko. Kalau tidak salah dulu pernah ada anaknya Mhm. pengen beli piringan hitamnya. Oke. Cuman tidak jadi waktu itu ke rumahnya. Itu piringan hitam ayah katanya. Oh, Iya, balik Promnas waktu itu. salah satu anak Anak personil dari ini ya? personil ini. Nggak jadi tapi Kak. Tidak jadi, yo. Belum sempat Waktu itu tidak kita kehilangan jual kontak waktu mungkin? itu. Oh. Oh, tidak Kakak jual. Iya benar. Ini berapa Kak harganya? Ini Termasuk 500.000. masuk mahal juga ya? Kalau piringan itu memang agak tinggi, memang lebih tinggi dari harga normal kaset lah. Iya, kalau piringan ayam di rumah tidak boleh Dah, mahal. jangan itu. Oh, beda ya? Sama bakso. Iya, Iya. beda itu untuk Jadi, makan ya. untuk makan. Oh, Cak itu. Banyak ini kita bernostalgia lah. Betul, Nostalgia betul, lah betul. ini. Ya, nostalgia, iya, nostalgia iya. lah kamu, Cek. Kalau ini apa ini? Oh, ini Kak Ardila. Nyalakan api. Itu apa, Kak? Ini Oh, Bunda LP. LP Sukesi, nah. Wow. Ini yang kemarin ulang tahun ya. Oh, ini yang pertama kali ya, Kak? Tidak, bukan. Bukan album dia pertama kali. Banyak ini. Kalau LP banyak ini. Banyak, gitu. Kak. Nah, dangdut nih banyak ada Kak peminatnya, Kak? Sekarang nih. Banyak kalau dangdut. Kaset-kaset nih banyak juga yang Banyak, beli banyak. Kak Iya. Biasanya dari kalangan apa umur-umurannya tuh? Iya, yang muda ada juga. Oh, yang muda ada juga. Iya. Tapi mereka ini kebanyakan kolektor Oh, Yang emang Jadi, punya hobi yang sama. ya. kaset. Jadi bisa jadi dia ini disebut kolektor kaset dangdut ya. Jadi kaset penyanyi dangdut dikoleksi juga loh mak itu. Oh, iya. Mencak itu menariknya nih. Sangat menarik. Iya, ini pemirsa di rumah harus tahu, apalagi yang hobi dengan yang namanya kolektor-kolektor ini. Kalau Saro pacak beli di tempat Kak Dedi ini di Nah, Warung boleh, Pertahanan yang boleh. ada di Pelaju. Kita bakal bahas lagi nih, masih banyak yang bakal kita bahas tentang bisnisnya dari kaset jadul ini Dewek, baik dari kolektornya Dewek Cak Mano. Betul nih ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Baik pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang dan ini tidak terasa Cak Susan, Iya. kita lo masuk di segmen ketiga, segmen terakhir. Masih bersama dengan Kak Dedi, ini kolektor kaset-kaset musik jadul yang tentunya punya daya tarik tersendiri bagi para penghobi ataupun kolektor musik-musik jadul ini dewe. Nah, yang menarik ini Kak Dedi di tengah meningkatnya atau yang namanya streaming digital, musik-musik apa namanya digital dan juga internet segala macam. Maksudnya kita bisa dengar dari YouTube, dari platform-platform musik langsung dari handphone. Nah, tapi ini memilih dengan kaset, dengan piringan hitam dan lain-lain. Apakah Kak Dedi Dewi bakal melihat bakal adanya kebangkitan atau kepopuleran lagi dari format kaset ini yang bakal bangkit lagi kira-kira di kedepannya? Iya, bisa jadi ya. Soalnya sekarang kita lihat walaupun yang era-era baru sekarang kayak yang baru ini Kesa Lepronka ya ngeluari album baru Yes, ya. dalam bentuk CD, Oh, jadi tidak harus melalui kita dengar melalui platform-platform yang tadi kan, betul. tapi dia mengeluarkan rilisan fisiknya juga. Oh. Cuma sayang yang kemarin itu tidak dalam bentuk kaset, Iya. CD. CD aja. Benar. Betul. Jadi tidak bisa masuk ke pangsa pasar. Nah, itu tadi. Iya. Kak, ini di kaset-kaset ini kunjungan ada yang masih segel Kak Iya, benar. Ini, nah, ini masih segel ini. Padahal ini sudah dari tahun 80-an. 80-an Kak ya. Ngapa Kak bisa Cak itu Kak? Kebetulan waktu itu dapatnya dari toko, bekas toko lah, ex toko. Iya. Oh, ini ya. Jadi barang ini baru, cuman emang lama ya. Barang lama tapi masih baru. Masih baru, belum dibuka segelnya. Masih segel. Iya.
bukan cover baru isinya lama ya. Yo, agak lain itu, Cek. Agak lain ya. Iya, iya. Ini. Nah, ini pemirsa. Masih Ini segel. Meli Guslow ya? Meli Guslow betul? Meli GS? Iya, Meli GS ya, Yuanita Yuanita Budiman. Jadi untuk pemirsa, ya di toko Kak Dedi ini dewek juga ada barang yang masih Segel. masih disegel Kak ya. Segel. Nah, masih baru. Jadi jangan takut walaupun barang-barangnya banyak, barang-barang yang mungkin lama, tapi ternyata ada yang barang baru tapi kasetnya kaset lama. Masih Belum bagus dibuka ini. Belum ini, dibuka ya. ya ini masih segel. Nah, Kak, kalau di Palembang ini ada nggak komunitas-komunitas atau pernah nggak Kak melakukan yang namanya pameran-pameran kaset ini dewek Kak, bagi siapa tahu kan dengan adanya kita buat pameran Cak itu yang tadinya menurut Kakak sepi, ternyata baru keluarga loh mereka itu yang pecinta kaset ini. Ado di Palembang ini udah 3 kali lah ngado ke acara-acara kayak perkumpulan kolektor kaset kayak ini sebelum COVID ya. Oh. Jadi terakhir ngaduin itu 2018. Kalau tidak salah waktu itu di KP Bingen ya. Jadi seluruh penjual-penjual kaset ataupun kolektor yang di Palembang ini kumpul dalam siko acara. Oke. Yo, jadi bentuk kayak stand-stand kecil-kecilan, bejual. Jadi yang pengunjung yang datang itu bisa ngelihat, bisa beli sambil dengeri band-band nyanyi sambil makan. Jadi bisa lihat kaset-kaset lama penjual-penjual di Palembang ini. Tapi setelah COVID kemarin 2019 sampai sekarang belum ada lagi acara itu. Mungkin nak nunggu Kak Dedi ini lah gerakkan Iya, makanya, Kalau kemarin Mas Rian Pelor ya. Iya yang ngadoin acara-acara dia kan MC-nya kan. Iya, jadi memang harus ada yang geraknya Kak ya. Betul. Karena memang penting dan emang ada kelompok-kelompok yang emang hobi, ya kan? Cak Susan kan emang hobinya Ngatoi wong. Tidak boleh. Yang pasti hobi itu hal-hal yang positif yang bisa kita jadi bermanfaat untuk kita juga, Wagai. Nah, salah satunya ini bisa ngasih kecuan. Biasanya dengan hal-hal yang kayak ini, hobi ini tidak bakal bosen uji wongnya, tidak bakal jenuh, ya Kak ya. Malahan pengen bisa nambah lagi. Nah Kak, kalau Kakak kan ngomong tadi banyak di daerah Jawa Kak ya. Pernah ada Kak mengikut komunitas yang di Jawa ke situ Kak? Karena di Jingok kan pecah di pasar Blok M itu banyak Kak ya. Benar. Pernah ada Kak kesana berkunjung dewe, terus jingok pasarnya dewe, apa yang bisa diambil Kak dari situ Kak? Kalau dari segi penjualan, kayaknya di Blok M itu kayaknya apa ya, jadi kayak tempat wisata gitu ya. Karena banyak penjualnya kan. Jadi kalaupun kita datang ke sana tuh tidak harus lihat sikok tempat, banyak penglihatan. Jadi emang asik lah pokoknya kalau banyak yang dilihat ya. Ya kalau kita kan misalnya kita toko kita, ya toko kita banyak yang dilihat. Tapi kalau di Jawa itu memang banyak komunitas-komunitas penjual-penjual kayak gini. Jadi artis-artis pun datang ke tempat mereka artis tuh. Pernah datang ke tempat kita Kak, galeri kita? Kalau kita pernah ada waktu itu Diskoria Selecta sama Tuan 13. Itu dari mana Kak? Dari mana asalnya? Dari Jakarta kalau. Dari Jakarta kalau. Yo, jadi mereka kemarin itu sempat buat kayak klip di toko, divideoin sama mereka, diposting di Instagram mereka, toko kita. Beli kaset juga sih. Beli kaset juga. Iya. Borong juga situ ya. Karena memang ada sensasi dewe nih Cak Susan ya. Begitu kita ingat dah zaman-zaman dulu Cak Susan muda. Iya, masih muda ya. Buka kaset ini dulu kan dari apa covernya kerak bunyinya tuh kan, masukin ke dalam tape, cetek ke tek, baru dia main. Nah itu memang ada sensasi dewek dibanding kita cuma megang HP ya kan, klik scroll play. Kadang-kadang dari berapa kok lagu, ada cuma 2 lagu yang kita seneng, diputer sampai di lagu yang kita seneng gitu ya. Ujung-ujungnya kasetnya dimain puter-puter nih. Pakai pena. Benar, budak zaman dulu ya. Iya.
Kak, kalau dari segi bisnis lagi nih ya, sedikit bocoran untuk omsetnya dari penjualan ini dewek Kak, lumayan enggak Kak? Lumayan lah, cukup buat bayar angsuran kali ya. Wah, Apa dulu yang diangsur ini? apa Iya. dulu angsuran Apa, Kak? angsuran nih Cak mobil duo, Iya, rumah empat limbo. dakar. 4 dakar. Lainian. Yo, kalau dengan adanya toko ini, yo terbantulah ekonomi kita selain mengandalkan dari gaji pegawai yo istilahnya kan. Iya. Yo adalah pemasukan do. Kak, kan kakak ngomong tadi dari 2009 Kak berarti saat itu masih bujang lah Kak Iya benar. Nah, kan ngumpuli terus Kak, pasti 2009 tuh sudah selesai kuliah Kak atau begawe? Begawi. Itu kan pasti masih tanggung jawab wong tua Kak istilahnya Yo, tuh benar-benar. Nah, wong tua ada nggak Kak komplain nyingok, habis be duit gaji beli kaset ini. Cak Asli. mana Kak kira-kira itu? Asli kita apa ya? Memang kalau untuk yang kolektor kaset kayak gini, rintangan utamanya itu adalah wong Dukungan. tua tidak setuju. Benar. Apalagi kalau dia sampai dengar harganya 100.000, Iya. 500.000, untuk apa dibeli? Itu awalnya. Iya. Ya, tapi lama-lama Kita setelah bukti ke lihat sekarang, kita tadi itu menghasil ke duit, yo paham juga akhirnya. Iya. Benar kan? Berarti anak aku nih bisa jingok peluang di Iya. sini. Cak itu. Ini kakak dewek yang di rumah yang seneng atau pasangan juga seneng sebenarnya dengan lagu-lagu Cak ini? Kalau untuk yang motor-motor kaset pakai tip, kayaknya Cuma kakak dewek yang Iya, hobi. Iya. Yang hobi Iya. atau yang senang dengan kasetnya kakak yang dewe. Yang hobi dengan hasilnya. Oh, Keluarga, iya benar. Kak, boleh ini Kak Dedi terakhir tips-tipsnya buat pemirsa di rumah ataupun yang hobi ataupun juga yang baru nak mulai ini kira-kira bisa dijelaskan dan juga Kak bisa Kak dikasih tahu kalau ada sosial media terus juga alamatnya mungkin pemirsa yang pengen nengok langsung Ya, juga betul. boleh. Iya, bagi kawan-kawan yang pengen koleksi kaset-kaset kayak gini, yo bisa kita cari langsung ke hunting ya, kalau istilah kita tuh hunting ke Pasar Loak. Kalau di Palembang nih di Cinde, di situ masih banyak yang jual kaset-kaset kayak gini. Yo harganya juga mungkin masih murah, 5.000, 10.000. Tapi kalau yang sudah di toko kita, barangnya sudah kita servis lah. Istilahnya sudah siap pakai, suaranya bersih. Tinggal ini ya be, Hidup. emang agak beda harganya memang. Betul. Iya. Boleh Yo, Kak? kita ada kenikmatan sendiri kalau kita koleksi itu barangnya tuh bagus kondisinya. Iya. Ada sosial media mungkin Kak apa Instagram? Ada ataupun- kita di Facebook ada, di KJP, di Instagram juga di KJP, di Tokped Kaset Jadul Palembang namanya. Oke. Kaset jadul Palembang. WA Kak berapa? Bisa di WA ke KG? kita ada di 0821 70 67 3034. Nah, bisa melalui WA juga Kak untuk Bisa, japri bae nyari-nyari, tinggal. ya. Mantap, luar biasa. Makasih banyak Kak Dedi untuk Sama-sama. Thank you, waktunya Kak sudah Dedi. berbagi ini tips-tipsnya. Mudah-mudahan semakin sukses lagi, Amin, bisa amin, ke amin. luar negeri kirim-kirim barang. Nah, mudah-mudahan dari berapa ribu kaset yang ada di galeri Kakak tuh berapa ribu juga yang bakal dicari sama wong saat ini. Amin, Amin. Sukses Mudah-mudahan. terus buat Kak Dedi dengan toko kasetnya dan juga koleksi-koleksi kasetnya. Oke, nah pemirsa itulah tadi informasi dan juga yang sangat inspiratif ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Dedi, kolektor kaset-kaset jadul, penikmat musik-musik zaman Cek Susan masih muda dulu. Iya, Asik, Pak. iya. Ya pemirsa tentunya saksikan terus Halo Palembang ini dari hari Senin sampai hari Sabtu tentunya dengan tema-tema yang berbeda-beda, tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya berkompeten di bidangnya. Ya, akhirnya aku Cek Susan. Aku HGKND pamit, sampai jumpa dan terima kasih.
Misalnya kota kesal